Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Joni Tesmanto selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Nugraha dari program studi akuntansi. Di video ini saya akan membahas tentang Microsoft Office dan pengoperasian Microsoft Word dan PowerPoint. Pokok pembahasan. Topik pembahasan yang akan saya presentasikan di sini, yang pertama ada pengoperasian dasar Microsoft Office Word, yang kedua pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint, yang ketiga mengelola grafik, tabel, sub, diagram, slipat, dan gambar, yang keempat mengelola animasi, sound, dan movies dengan interaktif, yang kelima membuat surat otomatis dengan mail merge. Oke, lanjut ke pembahasan pertama, pengoperasian dasar Microsoft Office Word. Microsoft Word adalah suatu software pengelola kata dengan menggunakan sistem operasi Windows yang cukup handal, memberikan kemudahan bagi para pemakai. Untuk pengoperasian dasar Microsoft Office Word diantaranya yaitu yang pertama membuka Microsoft Office Word. Caranya ada dua. Yang pertama klik Start, klik Program, klik Microsoft Office, klik Microsoft Word. Cara yang kedua, double klik icon Microsoft Office Word pada desktop. Yang pengoperasian dasar yang nomor 2, membuat dokumen baru. Jika kita baru memulai pengoperasian Microsoft Word, biasanya akan langsung ditampilkan dokumen kosong yang siap untuk ditulisi. Namun, jika komputer tidak secara otomatis menyediakan dokumen kosong, ada dua cara yang dapat menjadi alternatif dalam membuat dokumen baru. Caranya yang pertama, tekan Alt plus F pada keyboard, tekan klik New, klik blank dokumen. Cara yang kedua, tekan Ctrl plus N pada keyboard. Yang nomor 3, membuka file yang sudah tersimpan. Ada beberapa cara untuk membuka file yang telah tersimpan dalam folder komputer kalian. Di antaranya, caranya yang pertama, tekan Alt plus F, klik Open. Yang kedua, tekan Ctrl plus O pada keyboard. Dari ketiga cara di atas akan menghasilkan tampilan kotak dialog Open File. Pilih file yang ingin dibuka dengan menentukan letak foldernya terlebih dahulu. Klik tombol Open, maka file yang dipilih akan dibuka oleh Microsoft Word. Yang keempat, menyimpan dokumen. Segera setelah memulai penulisan sebuah dokumen, sedapat mungkin dilakukan penyimpanan. Hal ini bertujuan untuk menghindari dari hilangnya dokumen. Ada beberapa cara untuk menyimpan file dalam folder komputer lain, diantaranya yang pertama, tekan Alt plus F, klik Save As. Yang kedua, klik icon Save pada ribbon. Yang ketiga, tekan Ctrl S pada keyboard. Kemudian akan ditampilkan kotak dialog Save As, ketikkan nama file dokumen Anda dan klik Save. Yang kelima, menutup dokumen. Caranya yang pertama, tekan Alt plus F, lanjut klik Close. Yang kedua, klik icon pada ribbon. Topik pembahasan yang kedua, pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah salah satu perangkat lunak yang sering digunakan untuk membuat file presentasi yang dikembangkan Microsoft. Untuk pengoperasian dasarnya Microsoft Office PowerPoint, yang pertama, misalkan membuka PowerPoint, caranya yang pertama klik tombol Start, lalu klik All Program, cari Microsoft Office, lalu klik Microsoft Office PowerPoint. Cara yang kedua, klik tombol Start, lalu klik Run, ketikkan PowerPoint, Enter atau klik tombol OK. Yang kedua, membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Yang membuat file presentasi baru, caranya yang pertama klik Office button, klik New. Pada kotak dialog pilih dan klik Blank dan Resend.
blank presentation, pilih atau klik tombol create. Yang nomor 3, menentukan tema atau background. Caranya yang pertama, pilih atau klik tab desain, lalu pilih tema atau background yang diinginkan pada kolom themes. Yang kedua, selain tema yang tersedia, kita dapat menyisipkan file foto sebagai tema atau background dengan cara klik background stylus, lalu klik format background, tandai picture of texture file. Pada insert from, klik file lalu pilih gambar atau foto yang kita inginkan. Setelah dipilih, klik insert, maka tampilan background pada slide kita akan berubah. Poin yang ketiga, mengelola grafik, tabel, shape, diagram, chart, dan gambar. Yang pertama, grafik. Grafik adalah merupakan visualisasi tabel. Tabel yang berupa angka dapat disajikan atau ditampilkan ke dalam bentuk gambar. Yang kedua, untuk membuat tabel Microsoft Word, Anda dapat melakukannya dengan langkah berikut. Yang pertama, pilih atau letakkan kursor teks pada tempat atau lokasi di mana tabel akan disisipkan ke dalam dokumen. Yang kedua, klik menu ribbon insert. Yang ketiga, lalu klik tabel. Anda akan langsung diberikan beberapa jumlah kolom dan baris tabel yang akan dibuat. Misalkan kita ingin membuat tabel dengan ukuran 5 kolom dan 7 baris, maka arahkan kursor ke kanan hingga membentuk kotak 5x7, 5 kolom 7 baris, lalu klik kotak yang ada di kanan bawah. Tabel akan langsung disisipkan dalam dokumen Anda. Yang ketiga, shape merupakan aplikasi untuk menyisipkan berbagai macam bentuk seperti bagan, oval, dan lainnya. Untuk menyisipkan HP, pilih menu insert, lanjut pilih HP, kemudian pilih objek yang diinginkan. Yang nomor 4, diagram. Diagram adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Atau definisi diagram yang lainnya adalah lambang-lambang tertentu yang dapat dipakai untuk menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan dalam suatu sistem. Yang kelima, clip art adalah fitur pada Microsoft Word untuk memasukkan media ke dalam dokumen. Media tersebut dapat berupa illustration, photographers, video, atau audio. Namun secara umum clip art digunakan untuk menyisipkan gambar ke dalam dokumen Microsoft Word. Nomor 6, gambar. Gambar merujuk ke sebuah objek gambar atau sekelompok objek gambar. Objek menggambarkan meliputi bentuk, diagram, bagan, alur, kurva, garis, dan word art. Objek ini adalah bagian dari dokumen Word Anda. Poin yang keempat, mengelola animasi sound dan dengan interaktif. Animasi. Dalam PowerPoint, animasi diartikan sebagai penggerakan objek. Objek di sini dapat berupa gambar, teks, dan lain-lain. Jadi yang ada di dalam slide seperti teks dan gambar bisa kita gerakan atau animasikan. Animasi yang tersedia dalam PowerPoint terdiri dari yang pertama, entrance. Ini merupakan efek animasi untuk awalan. Bagaimana Anda ingin memperlihatkan kemunculan objek pertama kali dalam slide, maka digunakan efek ini. Efek ini biasanya digunakan untuk menjelaskan alur, membaca informasi pada slide. Informasi bisa ditampilkan secara bertahap sampai selesai. Yang kedua, emphasis. Emphasis merupakan efek pendukung lain di mana berfungsi untuk penekanan suatu poin saja. Misal, setelah semua informasi selesai ditampilkan dalam satu slide, kamu ingin menguatkan poin ketiga dari 5 poin yang ada, maka poin ketiga bisa kamu tambahkan efek emphasis. Yang ketiga, exit.
merupakan efek yang digunakan untuk menghilangkan sebuah objek yang sudah ditampilkan. Kategori efek ini cukup jarang digunakan karena biasanya presenter lebih menyukai ganti slide saja dibandingkan dengan memberikan efek menghilangkan informasi, kemudian menggantinya dengan informasi baru yang harus menggunakan efek entrance sedikit ribet. Yang nomor 2, sound atau audio dalam PowerPoint adalah jenis multimedia lain yang bisa Anda gunakan dalam PowerPoint. Jika Anda memiliki track audio di komputer Anda seperti file MP3 atau WAV, Anda dapat dengan mudah menambahkannya ke presentasi Anda. Caranya pilih insert, pilih audio di pilihan PC saya untuk mencari dan memilih file audio. Lalu yang ketiga, Movies atau yang ada di Microsoft Office PowerPoint. Movie Maker adalah aplikasi bawaan Microsoft yang digunakan untuk mengedit video atau foto. Poin yang kelima, membuat surat otomatis dengan Mail Merge. Mail Merge adalah fasilitas yang ada di Microsoft Word yang digunakan untuk menulis surat untuk ke beberapa tujuan tanpa mengubah isi surat tersebut. Misalnya, kita ingin mengirim surat ke si A dan si B dengan isi surat yang sama. Kita tinggal menggunakan Mail Merge. Jadi dengan Mail Merge kita tidak usah menulis isi surat dari awal demi mengganti nama yang ingin dituju. Mail Merge membantu kita untuk membuat sebuah dokumen, misalnya surat yang isinya sama untuk penerima yang berbeda secara cepat dan mudah. Fitur ini sangat membantu terutama bila penerimanya sangat banyak. Membuat surat dengan Mail Merge. Yang pertama, buka Microsoft Word. Yang kedua, klik menu Mailings dan pilih opsi menu Start Mail Merge. Pilih format dokumen yang ingin dibuat seperti surat atau email. Buat dokumen utama sesuai dengan format dokumen yang dipilih sebelumnya. Sekian video presentasi dari saya. Semoga dengan video presentasi ini akan menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf untuk dimaafkan. Saya Andi Nugraha, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.